Aneh mau main sedikit nih. Nah, ini namanya pisau garpu. Nah, ini dulu pesilat andalnya ini nih pisaunya nih. Kalau mau bertarung jarak dekat pakai apa? Ini modalnya. Simple, cepat, tepat pada saat kita mau menghantam sasaran. Nah, ini sangat permainnya simpel. Jadi bisa main begini. Nah, ini pisau nih. Nanti Anda coba ajarkan juga ini ke teman-teman semua, abang sekalian. Teknik simpel bermain pisau ala turn back ya gitu. Ini kita bacain dulu ya. Jadi ini penting ini, misalnya kecil. Nah, yang bagus lagi ini memang kudu rada panjang. Kalau ini pribadi aja, buat pegangan pribadi. Oh, itu. Ini aja tuh. Tuh, jadi 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, tuh masuk, tuh, masuk, dia kecil, cuma kalau dalam pertarungan jarak dekat, wah luar biasa nih. Sangat lumayan menyelesaikan masalah. Jadi senjata ini nih, kalau istilahnya udah dikawinkan sama badan nih. Jadi kalau digunakan buat pedang yang lain sih lumayan tajam. Kalau misalkan ke badan kita, insya Allah kalau pendaki aman buat kita. Ya. Jadi tidak ada maksud sombong atau apa bahwa di dunia silat itu benda semacam ini sama permainan senjatanya seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi unsur-unsur kayak semacam debu begini, ini itu tetap masih ada di dunia silat. Sehingga kalau orang melihat sebelah mata tentang silat, ya kalau bagi saya pribadi sih harus bisa tanggung jawab gitu, karena memang silat itu unik, dilahirkan sebagai bela diri, survival, berani bertahan hidup, jadi bukan buat kegayaan. Kita bertarung jarak dekat, menggunakan senjata atau masih enak gitu. Ya, ini sedikit saja tentang 10 menit tentang dunia silat dari sisi lainnya, bahwa silat itu adu fisik. Saya termasuk orang yang biasa berlatih fisik, tetap mempertahankan keutamaan fisik, tapi hal-hal yang semacam ini
memang nggak bisa ditinggalkan. Yang kayak gini nggak bisa ditinggalkan bang, seperti dua sisi mata uang. Oke, oke ya, kita cukupkan.